Selamat malam teman-teman semua. Selamat Halo. malam. Ya, Selamat malam, ini. ya kita ketemu di waktu yang baik ini. Kita ingin bicara tentang Yesus yang disebut Tuhan. Ya, kita tahu ada ketidakjelasan, ada yang memaknai Tuhan sebagai Allah, Tuhan sebagai Tuhan, Tuhan sebagai Yahweh. Nah, ini bagaimana sebetulnya posisinya? Jadi kali ini kita akan bahas supaya memperjelas masalah ini. Yang pertama silakan Pak Frans menyampaikan. Ya, baik, langsung saja ya. Semua terima kasih buat siapapun yang menonton video ini. Makna kata Tuhan Yesus yang ada di Alkitab Perjanjian Baru itu harus dipahami sebagai Tuhan Yesus. Sekali lagi saya tekankan, makna Tuhan Yesus itu sama dengan Tuhan Yesus. Tidak bisa tidak. Mengapa? Karena baik kata Tuhan Yesus maupun Tuhan Yesus itu sama-sama berasal dari bahasa Yunani kurios atau bahasa Inggrisnya Lord. Nah, bagaimana sejarah asal-usul kata Tuhan Yesus menjadi Tuhan Yesus? Jadi sejarahnya adalah begini. Pada tahun 1690-an, VOC menyuruh pendeta Melchior Ledsdecker. Ya, jadi Melchior Ledsdecker adalah pendeta yang berlatar belakang dari tentara dan dokter. Pada zaman VOC tahun 1690 disuruh menerjemahkan ulang seluruh Alkitab yang ada di Nusantara. Belum Indonesia ya. Karena pada tahun itu negara Republik Indonesia belum ada. Nah, Alkitab yang ada di Nusantara itu berbahasa Melayu bercampur baur dengan bahasa Portugis. Dan di situ kata Tuhan Yesus belum ada, adanya kata Tuhan Yesus. Nah, oleh pendeta Melchior Ledsdecker pada tahun 1690 diterjemahkan ulang dan selesainya tahun 1733. Nah, di dalam terjemahan Melchior Ledsdecker inilah kita jumpai kata Tuhan Yesus menjadi Tuhan Yesus. Nah, apa tujuannya Melchior Ledsdecker mengubah kata Tuhan menjadi Tuhan? Adalah karena pada zaman itu, bahkan sampai sebagian sekarang masih ya, saudara-saudari kita yang ada di daerah Indonesia bagian timur, seperti di Ambon dan sekitarnya, itu tidak bisa mengucapkan kata Tuan. Mereka ketika mengucapkan kata Tuan, jadinya tuang. Tuan putri, jadinya tuang putri. Begitupun ketika mengucapkan Tuan Yesus, jadinya tuang Yesus. Nah, supaya kata Tuan bisa terbaca N-nya, tidak berbunyi eng, maka ditambahlah huruf H di antara kata tu dan an, menjadi Tuhan. Nah, sebenarnya penambahan huruf H dalam sebuah kata yang ada di bahasa Indonesia ini bukan hanya terjadi dengan kata Tuhan menjadi Tuhan, tapi ada juga kata-kata seperti lihat menjadi lihat, lahir menjadi lahir, empas menjadi hempas, hujan menjadi hujan, hutan menjadi hutan, utang menjadi hutang, dan banyak kata-kata yang lain. Dan semua kata itu tidak mengalami perubahan makna. Ketika lahir menjadi lahir, tidak ada perubahan makna. Ketika lihat menjadi lihat, tidak ada perubahan makna. Begitupun ketika kata Tuhan menjadi Tuhan, itu tidak ada perubahan makna sama sekali. Karena asal-usulnya tetap dari bahasa Yunani kurios atau bahasa Inggris Lord. Nah, namun agak rancunya ketika 200 tahun kemudian atau 2 abad kemudian, yaitu tahun 1980-an, Kongres Bahasa Indonesia membuat keputusan membedakan makna antara kata Tuhan dengan kata Tuhan. Nah, ini menjadi rancu. Kenapa kata lihat dan lihat artinya sama? Lahir dengan lahir artinya sama. Begitupun dengan kata-kata lainnya. Tapi ketika kata Tuhan kok jadi beda dengan kata Tuhan? Ini menjadi rancu. Dan sekarang Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia masih tetap memakai kata Tuhan yang sebenarnya adalah maknanya berasal dari kata yang sama dengan kata Tuhan, yaitu dari bahasa Inggris Lord atau bahasa Inggris bahasa Yunani
Kyrios. Jadi artinya ketika kita menyebut Tuhan Yesus, itu maknanya sama persis dengan Tuhan Yesus. Seperti itu. Ya, jadi kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia, kata Tuhan itu artinya masih konsisten sama seperti Tuan, gitu ya. Itu di Betul Alkitab bahasa sekali. Indonesia, masih tetap konsisten. Tuhan dengan Tuan itu sama. Hanya saja kita ada masalah karena di kamus bahasa Indonesia, kata Tuhan yang sebetulnya harusnya sama dengan Tuhan, artinya jadi berbeda. Bukan lagi Tuhan, tetapi Allah, tetapi God. Begitu ya. Oke, saya menangkap. Mas Joko mungkin ada tambahan? Tolong suaranya dibuka dulu. Ya, saya ingin menambahkan begini, Mas Beni, Pak Fran. Jadi sejarah kata Tuhan menjadi Tuhan tadi sudah diterangkan oleh Pak Fran. Harusnya makna Tuhan menjadi Tuhan itu maknanya tidak boleh berubah. Ya, karena ada kongres tadi itu sehingga kemudian kata Tuhan itu makna yang diketahui oleh orang hari ini adalah sebagai Allah. Kan itu yang jadi masalah sekarang. Itulah sebabnya ketika orang Kristen menyebut Tuhan Yesus, mereka sudah berpikiran bahwa itu adalah Allah Yesus. Kalau makna itu dibikin satu hal yang sama, Tuhan Yesus sama dengan Allah Yesus. Tuhan sama dengan Allah, maka ini akan menyalahi apa yang ada di dalam tulisan Rasul Paulus. 1 Korintus 6 ayat yang ke-14. Dikatakan demikian. Allah yang membangkitkan Tuhan. Kalimat ini memberikan sebuah kesan yang sangat jelas bahwa Tuhan itu tidak sama dengan Allah. Karena kalau mereka, para Trinitas itu menyamakan kata Tuhan dengan Allah, maka mereka akan kena ayat ini. Maka ayat ini tidak mungkin mengatakan Allah yang membangkitkan Allah. Sehingga kalau keterangannya Pak Fran tadi bahwa makna Tuhan itu sama dengan Tuhan, maka ini cocok ayat ini. Bisa kita katakan Allah yang telah membangkitkan Tuhan. Itu maknanya sangat cocok, persis dengan apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus, yaitu kurios. Ada lagi ayatnya, Kisah 2 ayat 36. Kamu harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang kamu salibkan, bahwa Allah telah menjadikan dia sebagai apa? Tuhan. Nah, masa Allah itu dijadikan? Bukankah Allah itu ada dengan sendirinya? Tapi kalau seandainya itu dikatakan Allah yang menjadikan Tuhan, maksudnya adalah Tuhan, maksudnya adalah Tuhan, itu sangat cocok sekali. Jadi makna Tuhan itu kalau sekarang digeser menjadi kata Tuhan, maknanya tidak boleh berubah. Sama seperti yang Pak Frans terangkan, lahir menjadi lahir. Itu sama maknanya. Jadi Tuhan dengan Tuhan maknanya harus sama. Bukan menjadi makna sebagai sesembahan atau Allah. Itu yang jadi bisa saya tambahkan. Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus, gitu ya. Bukan Allah membangkitkan Allah Yesus. Dan Allah menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Bukan Allah menjadikan Yesus sebagai Allah. Gitu ya. Maksud Allah menjadikan Allah. Ya, saya paham. Mungkin Pak Nunung ingin menambahkan. Suaranya tolong dibuka dulu. Suaranya. Ya. Yang disampaikan Frans dan Pak Joko itu sebenarnya jelas sekali. Kalau kata Tuhan dan Tuhan itu memiliki arti yang sama, maka tidak masalah Alkitab kita ini. Ya, tadi seperti dikatakan Pak Beni juga jadi masalah mana kata dua kata ini jadi memiliki makna yang berbeda. Itu jadi masalah. Ya. Saya juga mencoba untuk melempar satu masalah yang seringkali disalah maknai juga, bahwa
ada satu teks yang menyebut bahwa Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Kira-kira tataran kekeliruannya itu seringkali seperti ini. Gitu. Pada saat membaca tulisan ini, maka diartikan bahwa Allah Tuhan kita Yesus itu disambung jadi satu. Jadi Yesus itu Allah Tuhan. Gitu. Ini juga efek mungkin ya, efek dari pemaknaan kata Allah dan Tuhan yang mulai rancu itu. Ya, sehingga sama antara Allah dan Tuhan. Sehingga pada saat menyebut ayat ini kacau. Padahal sesungguhnya ayat ini cukup jelas sebenarnya membedakan, lagi-lagi membedakan antara Allah dan Tuhan. Ya, karena di teks ayat ini disebutkan Allah dari Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa, God of our Lord. Jadi ada pembeda antara Allah dan Tuhan. Tapi manakala kata Allah dan Tuhan sekarang ini disamakan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka memang Alkitab kita jadi menjadi masalah. Yang sebelumnya tidak masalah, sekarang justru menjadi masalah. Dan ini perlu untuk dijelaskan. Ya, itu yang disampaikan Pak Nono itu saya ketemu ayatnya setidaknya ada 3 itu. Efesus 1 ayat 3, Efesus 1 ayat 17, 2 Korintus 11 ayat 31 ya. Satu lagi ada di 1 Petrus kalau tidak salah ya. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi seolah-olah Yesus Kristus itu ya Allah, ya Bapa, ya Tuhan gitu. Padahal terpujilah Allah yaitu Bapaknya Tuhan Yesus Kristus. Nah, gitu mestinya. Ya, silakan Pak Fran mau menambahkan. Iya, itu akan jelas terang benderang ketika membaca teks bahasa Inggris ya, karena ada of-nya. Memang di dalam bahasa Indonesia ini kan seperti saya nyebut gini misalkan, ini spidol saya. Harusnya kan ini spidolnya saya atau spidol milik saya. Tapi kan orang kadang ngomongnya spidol saya. Nah, sama ketika Allah Tuhan Yesus. Harusnya kan Allahnya Tuhan kita. Kalau bahasa Inggris jelas ada of. God of our Lord Jesus Christ. Nggak jadi masalah itu. Sebenarnya seperti itu aja, gampang sebenarnya kalau itu. Cuman kadang ya memang orang kalau sudah kadung ngotot berpikir bahwa pokoknya Yesus ya harus Allah. Maka jadi ketika membaca ayat itu ditafsirkan ini Allah itu ya Yesus itu. Masih ada hal yang lain tentang Tuhan ini? Kalau enggak, saya akan tutup. Jadi kiranya ya, cukup saya ingin ya. tambahkan Mas Benny. Oh ya, silakan. Ya, jadi saya ingin menambahkan itu juga pembaca yang budiman, khususnya orang Kristen, TUHAN huruf besar semua di Perjanjian Lama. Itu maknanya tidak sama juga dengan kata Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam Perjanjian Baru. Menurut kamus yang ada di dalam Alkitab, yaitu kamus kata TUHAN, huruf besar semua, itu adalah salinan nama Allah Israel, yaitu Yahweh. Jadi pembaca budiman, kalau di dalam Perjanjian Lama, itu ada huruf atau kata Tuhan, huruf besar semua, itu bisa dibaca Yahweh Allah atau Jehovah Allah. Karena memang itu diambil dari tetragramaton, YHWH itu tadi. Sehingga TUHN huruf besar di dalam Perjanjian Lama itu tidak sama artinya dengan Tuhan Yesus yang ada di dalam Perjanjian Baru. Ini juga menjadi salah kaprah di dalam dunia kekristenan bahwa Yesus itu juga Yahweh. Ini satu kekacauan yang sangat luar biasa. Makanya hari ini teman-teman kita bisa memberikan keterangan kepada para pembaca, para pendengar, Tuhan huruf besar harus dibaca sebagai Yahweh. Oh ya, jadi saya mengerti. Jadi Tuhan yang ditulis huruf besar di Perjanjian Lama itu sebenarnya salinan namanya Yahweh.
Salinan nama Allah yaitu Yahweh. Jadi sama seperti saya ini namanya Benny. Tapi anak saya kan tidak mungkin memanggil saya dengan Benny. Halo Benny, tidak mungkin begitu. Tapi dia akan bilang, halo papi. Begitu. Nah, begitu juga penghargaan orang Israel ini terhadap Allahnya. Mereka tidak berani menyebut dengan nama Yahweh, tetapi menggantinya dengan Adonai yang diterjemahkan sebagai Kurios atau Tuhan. Jadi kata Tuhan untuk menyatakan nama Allah berbeda dengan kata Tuhan yang ditujukan untuk menunjukkan Yesus ini adalah Lord. Yesus ini adalah Tuan. Jadi berbeda itu ya, maksudnya begitu. Nah, untungnya kalau di Perjanjian Lama kan tulisannya sudah beda. Tuhannya itu huruf besar semua. Nah, kalau Perjanjian Baru itu sayangnya tidak dibedakan. Seperti Ulangan 6 ayat 4 dikutip di Markus 12 ayat 29. Tuhan yang kalau di Ulangan 6 ayat 4 itu huruf besar semua, di Ulangan 6 di Markus 12 ayat 29 penulisannya sama seperti Tuhan yang biasa, T-nya saja yang huruf besar. Jadi kita mesti bedakan. Kalau di Perjanjian Baru, kata Tuhan itu sebetulnya adalah Yahweh, atau Tuhan itu sebetulnya sekedar Lord, sekedar Tuan saja. Nah, ini memang kita harus berhati-hati. Tidak boleh dipukul rata. Loh, karena Yesus disebut dengan Tuhan, di mana Tuhan itu kalau di Perjanjian Lama adalah nama Allah Yahweh, berarti Yesus adalah Yahweh. Nah, itu salah. Ya, baik. Ada yang mau nambah sedikit lagi supaya tidak lama-lama, Pak Nono? Cukup saya pikir. Cukup. Ya, kalau cukup demikian obrolan kita dan terima kasih. Sampai ketemu dalam obrolan yang lain. Selamat malam.